Wow, keren. Nah, ini karena dia panjang buat kargo biasanya tuh. Dalam rangka 43 tahun Hino di Indonesia, hari ini aku diajak untuk berkunjung ke pabrik Hino yang ada di Purwakarta bersama HMSI, Hino Motor Sales Indonesia. Dan saat ini kita berada di HTSCC. HTSCC ini merupakan Hino Total Support Customer Center. Sebenarnya kita udah pernah ke sini beberapa kali ya. Ini aku yang ketiga kalinya ke sini. Waktu itu pada saat ini baru launching, kita pernah ke sini dan nyobain si sirkuitnya. Jadi di HTSCC ini dia ada sirkuit atau tempat tes atau tempat uji praktek sebesar 2.400 meter persegi, yang mana di sini ada lintasan sepanjang 800 meter, dan ini adalah tempat salah satu untuk pendukungnya dari Hino Total Support. Jadi Hino tuh dia ada supportnya dari hulu ke hilir, jadi dari manufacturer sampai ke layanan purna jualnya. Dan tempat ini adalah salah satu tempat untuk supportnya, yang mana di sini untuk menaikkan pengetahuan dari SDM. Jadi buat teman-teman yang punya perusahaan, punya armada Hino yang banyak, mau mentraining drivernya atau mau bikin trainer di tempat perusahaan teman-teman, bisa langsung aja diajak ke sini, HTSCC yang ada di Purwakarta. Oke, jadi sebelum kita ke pabriknya, kita lihat-lihat dulu ya, ada apa aja sih di HTSCC ini. Let's go. Jadi di HTSCC ini ada dua tempat ya. Kita sekarang berada di outdoor ya, di luar ruangan, yang mana di sini adalah tempat praktek. Ada sirkuit yang besar sekali, ada banyak obstacle-nya. Jadi kalau kita mau tes untuk belokan-belokan, untuk manuvernya, di sini ada untuk tes U-turn, ada circle, di sini tuh ada semua. Bahkan sampai yang aku suka dari tempat ini adalah ketika uji praktek pengereman. Jadi di sini ada tempat untuk uji pengeremannya teman-teman. Jadi kalau nggak salah dari jarak 120 meter kita di kecepatan tertentu, kita tuh disuruh ngerem, tapi ngeremnya itu senyaman mungkin. Jadi nanti tuh ada kayak kayu di bagian dalam bus. Aku pernah coba tuh, teman-teman bisa cek video yang ini. Aku pernah coba waktu itu ngerem pakai bus Hino RN ya, sasisnya. Terus gimana caranya kayu yang ada di tengah-tengahnya itu dia nggak jatuh pas ngerem. Dan itu perlu cara khusus yang akan diajarkan di HTSCC. Kalau belum belajar di sini kayaknya susah deh untuk mempraktekkan gimana caranya pengereman yang sangat smooth. Jadi di sini tuh diajarin bagaimana caranya step-stepnya ketika melakukan pengereman darurat, namun tetap nyaman untuk penumpang dan juga tetap aman untuk kendaraan. Nah, di sini semuanya diajarkan. Untuk teorinya dia tuh ada di bagian dalam sini teman-teman. Jadi di bagian dalamnya itu ada beberapa kelas yang sekarang kelasnya tuh bertambah. Kalau 2 tahun, 3 tahun lalu kita kesini tuh kelasnya cuma ada satu ruangan besar. Sekarang udah banyak kelas-kelas baru di dalamnya, dan juga di dalam itu ada tempat untuk simulator gitu ya. Jadi ya teman-teman, kalau pengen belajar untuk mengemudi kendaraan yang proper, bisa langsung aja datang ke HTSCC ini, karena di sini tuh sekarang ada banyak program. Contohnya ada Hino Driving School yang baru aja di launching tahun kemarin 2024. Nah, kemudian di sini juga ada banyak unit-unit tesnya ya. Salah satunya di belakang kita. Ini adalah unit tes untuk blind spot. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana blind spotnya kendaraan besar, ini sekarang lagi dicontohkan dengan kendaraan yang belum besar-besar amat ya. Ini Hino 300. Nah, jadi di sini kan ada kun-kun banyak nih. Ini adalah tempat-tempat untuk si blind spotnya nih. Jadi blind spotnya itu dia dari kun ini nih. Kenapa di sini ada kun? Ini tuh ada pilar ya, pilar ini. Jadi ini tuh salah satu tempat blind spot. Jadi teman-teman, kalau di dekat kendaraan besar itu kalau bisa hindari yang ini nih, yang ada di kun-kun ini, dari tempat-tempat ini, terutama di bagian depan. Nah, ini kun ini tidak terlihat dari dalam. Ini untuk Hino Dutro, Hino 300 ya. Kalau Hino 500 ini bisa di sini kunnya. Tuh. Hino 700 bisa di sini kunnya. Tuh. Jadi Hino 700 dari sini itu nggak kelihatan kalau ada orang dari
dalam tuh nggak ada visualnya gitu. Jadi kalau teman-teman ada di dekat kendaraan besar, ya hindarilah tempat-tempat ini karena itu blind spot alias tidak terlihat oleh pengemudi yang ada di dalamnya. Begitu juga di bagian kanan, kiri, belakang, itu ada kunnya semua. Nah, ini adalah tempat-tempat blind spot di sebelah kanan menuju ke belakang, juga ada di sebelah kirinya. Jadi benar-benar di sini tuh untuk uji prakteknya semuanya dipraktekin bahkan sampai ke blind spot. Keren banget. Yuk kita lihat bagian lain di sini. Nah, kalau tempat kita sekarang, ini adalah tempat untuk pelatihan kayak inspeksi harian ya. Jadi untuk driver-driver sebelum bus atau truknya diberangkatkan, dilatih dulu nih di sebelah sini apa aja sih pengecekan yang harus dilakukan sebelum berangkat. Kayak lampu, rem, ban, pokoknya inspeksi yang harian. Di training juga di sini. Kita mau coba tes di sirkuit ini bukan menggunakan bus, melainkan menggunakan truk. Ini adalah Hino 500 yang masih baru banget ya Pak ya? FL 280 JT. Jadi ini kalau di bus itu setara sama Hino RM 280. Yuk, kita coba mengemudikannya di sirkuit HTSCC. Oke, mari kita naik ke dalam Hino 500. Wih, ini kursinya suspensi nih. Ada PR-nya. Nah, wah, ini ternyata untuk setir dan juga si speedometernya ini persis dengan bus ya. Hino RM, RK, AK itu sama seperti ini juga, bahkan sampai di truknya juga ternyata sama. Ini untuk transmisinya dia sampai 8 ya, 8 gear maju tuh. Dan dia gede ya tuasnya. Ini untuk handbrake-nya ada di sebelah sini. Terus ini ada exhaust brake-nya, dibawahin gini exhaust brake. Terus ini wiper di sebelah kanan, lampu-lampu, sen dan kawan-kawannya seperti biasa. Dan ini masih baru banget teman-teman. Bisa dilihat kursinya masih plastikan, baru 637 km. Oke. Ayo Pak. Oke, sekarang kita bersama Pak siapa Pak? Namanya Saya Pak? Yudi. Pak Yudi, udah dari HTSCC. Ya, HTSCC. Jadi kita akan coba. Baik, Ini silakan. ada apa namanya? Sebelum menyalakan mesin ada apa yang harus dilakukan dulu? Jadi kalau mengikuti prosedur, Ya. kunci kontak on, Oke, sudah. cek semua, ya kan? Semua engine checknya ya, ada nyala. Sebelum menghidupkan mesin, injek kopling terlebih dahulu, kopling. laksan 1 kali. Karena apa? Supaya untuk memberikan komunikasi 2 arah. Oh. Jika tadi yang disampaikan di blind spot, Ya. ada apa? Objek itu, Iya. manusia atau kucing kan atau Notice binatang. ya. Nah, itu. Oh. Oke. Jadi kontak on, terus injek kopling, baru dan start. start. Ya. Nah, Wih, terbaru enak sekali rasanya. nyamankan dulu joknya, setir. Nah, Bisa maju. Nah, Kemudian sebelum jalan biasanya apa dulu Pak? rem. Handbrake. Setelah itu kita masuk di 1. Oke. Nah, Oke, handbrake. Dan ini 1. satu. Nah, oke. Sudah. Langsung 2 kali. Nah, Oke. seperti itu. Waduh, Ambil kiri sini. koplingnya dekat banget. Harus membiasakan ya. Oh iya, butuh adaptasi ya. Oke. Oh, memang agak adaptasi dulu. Beda Iya. bus sama truk ternyata. Nah, iya, karena kan ini Beda banget. apa ya, pakai transfer ya. Ya. Kalau bis kan langsung kan. Oke. Nah, Ini untuk panjangnya berapa ini Pak panjangnya Pak? panjangnya wheelbase-nya sekitar 10. Oh, ini 10 meter ya? Ya. Baknya panjang di 7750. Bak 7750. Ya. Oke. Masuk. Kan kelihatan dari under mirror. Oh, iya. Nah, Pas. oke. Gas. Jadi kita kemana nih? Kita Ambil otak mana? aja. Oke. Nah, yeling. Gitu. Seperti itu. Nyaman ya? Nah. Oke kah? Oke. Ah, iya. Nah, harus membiasakan. Iya. Sudah mulai enak. Oh, suara sennya lucu banget ya. Di luar aja.
suara lampu sen ini. Oke. Nah, balikan ke awal. Nah, seperti itu. Oke. Mantap. Diadaptasi lagi ya. Siap. Beradaptasi untuk penggunaan transmisi 8 Kapan speed kita ini. coba magang di logistik yang punya truk Hino ya. Sudah latihan di sini. Oke, makasih Pak. Oke. Jadi tadi mau turun, terus katanya turunnya tuh nggak boleh ngadep sana, turunnya harus ngadep sini. Nah. Karena di sini ada pegangan dua nih. Nah, jadi turun seperti ini. Oh gitu ya Pak ya? Sekarang kita sudah berpindah, tadi kita dari HTSCC, sekarang kita sudah di HMMI, Hino Motor Manufacture Indonesia. Dan kita akan lihat pabriknya Hino yang ada di Indonesia. Mari kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita sudah ada di tempatnya bus dibuat teman-teman. Dan di belakangku ini sudah kita bisa lihat ya, perakitan-perakitannya. Nah, Perakitan chassis perakitan sasis dari nol ya ini ya. dari nol. Tuh. Jadi kita kembali. Bisa dilihat. Jadi sasis awal itu seperti ini teman-teman. Tuh. Jadi tinggal manpowernya itu tinggal ngegeser-geser mesinnya aja gitu. Terus ini baut-baut juga dipasang di sini ya Pak ya? Ya, itu yang kita pasang. Ada baut-baut. Ya. Nah ini dalam satu hari produksi berapa ini Pak? Seperti ini. Kita produksinya 4 unit satu hari. 4 unit satu hari ya? Oh. Oh di sini juga ada besi untuk ini ya, lebarnya sasis ya. Tuh. Jadi lebarnya sasis tuh ditentukannya dari si jignya itu. Ini panjangnya berapa Pak kalau sasis kayak gini? Oh 12 meter ya panjangnya. Oke. Kita mulai pasang apa nih Pak? Axle docking. Oh yang bagian bawahnya ini ya, sampai kaki-kaki ya. Oke. Keren sekali. Tapi ini belum ada mesin ya Pak ya? Belum ada mesin ya? Di sini baru masuk mesin. Oh ini engine-nya baru masuk di sini. Wah. Engine terus tangki bahan bakar ya. Ini RM Pak ya? RM ya? RM ya? Hino RM 280. Kontek. Ya. Tempat driver. Jadi dari sini baru dimasukkan ke sini. Tuh. Sudah ada. Rata-rata RM ini ya? 60% RM. Wow. Nah, ini udah lampu-lampuan nih Pak di sini. Oh, ini sikring-sikring udah dibungkus semua. Lampu udah nyala semua. Terus ban juga udah kepasang semua sampai ban cadangannya. Gitu. Kalau udah selesai seperti ini, kemana lagi Pak? Jadi seperti itulah untuk step-stepnya perakitan bus di pabriknya Hino. Dan setelah semua itu selesai, inilah untuk produk sasis jadinya. Di belakangku ini ada RK280 ABS dan juga RM280 ABS. Kalau yang sudah menjadi sasis utuh seperti ini, kita udah sering lihat lah ya, sudah sangat familiar. Dan kita juga sudah beberapa kali review sasis seperti ini di karoseri. Tapi teman-teman bisa lihat, ya seperti inilah bentukannya pada saat sasis masih ada di dalam pabrik, belum keluar dari pabrik, seperti ini. Keren banget ya. Ya, jadi tadi kita sudah ke tempat bus, terus ke tempat mesin. Nah, sekarang kita lagi ada di tempat perakitan bodi atau pembuatan bodi truk atau cabinnya truk. Nah, ini di belakang sekarang ada yang masih mentah ya, belum di painting. Nah, ini ketika sudah jadi cabinnya ya, seperti ini. Nah, nanti bodi ini akan dikirim menggunakan ini, apa sebutannya ini ya, nama alatnya, kayak apa namanya, forklift, tapi bukan forklift sih. Ini akan dibawa ke tempat painting, jadi warnanya hijau gitu ya, seperti yang sudah sering kita lihat di jalanan. Nah ini nih, ini kayak robot gitu. Oh, kayak robot. Jadi dia ikutin garisnya yang ada di bawah.
Nah, dia bawa pintu. Inspeksinya Pak, jadi Inspeksi ya? setelah jadi, Oke. ini dilakukan pengecekan validitas Oke. sebelum dikirim ke next proses, Painting ya. ke painting, sebelum ke Oh, painting. jadi ini QC-nya nih. Ya, Oh. final QC-nya. Final QC. Nah, ini Oke. dicek semua surface, dalamnya, permukaan luarnya ini semua dicek secara fungsi, secara surface. Kemudian kalau udah oke, langsung Di lanjut. bawah seperti ini ya. Nah, itu di bawah dinaikin gitu tuh. Oh, ini kalau kayak gini dong beratnya berapa ini, Pak? Sekitar Seratusan ada? ya ada lah. Oh, ada seratusan ini? Ya. Wow. Nah, Oke, gitu aja ya dinaikin ya? dinaikin kemudian dia ditarik, kemudian dikirim. Oke. Oke. Oke, ya. Sisi kanan, sisi kiri ini udah mulai masuk. Oh, ini kanan kiri. Ini kanan ya. Kanan kiri udah mulai masuk. Oh, udah sekalian semua di sini berarti. Iya. Wow. Kemudian nanti ini proses roofnya Ini yang atasnya. atas. Ya. Oh. Oh, langsung PNP gitu ya. Terus langsung di las-las ya. Dia di welding. Nanti Oke. habis itu diklaim, nah dia mulai masuk. Nah, ini atasnya nih. Nah. Oh, gitu. Ya. Ini satu hari berapa produksi kayak gini, Pak? Kalau ini sekarang kita di satu unit itu 10 menit. Tadi sehari itu bisa 44 44. Oke. kapasitas ini. Itu udah kapasitas maksimalnya itu udah. Kapasitas maksimal lebih ini lagi. Kita Oh, bisa lebih. di angka 8 menit. 8 menit. Satu. Wow. Berarti 50 lebih ya? Ya, begitu lah. Nah. Habis. Kosong. Keren. Hemming, Pak. Hemming. Hemming itu menggabungkan Oke. outer, bagian Iya. luar pintu dan inner digabung. Oh. Tapi gabungnya itu nggak ada proses pot, nggak ada welding. Oke. Dia dilipet. Oh, nanti- ditekuk gitu ya? Ditekuk pinggir-pinggirnya itu kan ada flanknya, Pak. Iya, 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 Itu iya, lem iya. lega. Itu biar nggak lepas. Oke. Nah, itu ini lemnya. Wih, dia presisi sekali ya. Ya, dia pakai kompo. Ini lagi killer ya, Bang ya. Pilar yang Nanti ini tuker gun nih, Pak. Oh iya, Nah, nanti. Tuker gun Hemming. Ini yang sealernya. Sealernya. Sealer ini buat meredam getaran nanti. Oh. Hemming. Hemming. Hemming robot. Ya, ini ya posisi hemmingnya ini. Oke. Oh, Kepalanya ditutup lah headnya. oh dia ganti sendiri ya? Lagi sendiri. Wah, keren banget. Jadi punya dua fungsi, Pak. Sealer sama ini. Oh. Jadi hemmingnya dia muter dong. Muter, nanti dia muter. Oke, oke, oke. Kayak yang kalau kita kapal jawatan tuh, Pak. Oke. Nah, Wah. Wah. Nah, itu roller. Oh, gitu. Jadi dari yang tadi itu sudah jadi semuanya, nanti itu akan digeser ke sebelah sini, diangkat ya, 5 ton. Nah, line sini, ini sudah pemasangan body, cabin gitu. Oke. kemudian di docking sini. Oh, ini pemasangannya juga nggak sampai 5 menit ya? Ya, ini cuma bentar tuh. Oh iya bentar banget ya. Wow. Ini dalamnya juga udah komplit ya, kursi, setir dan lain-lainnya dari sini masangnya semua. Oke, tuh. Ini assembly si cabin. Oke. Kalau udah masuk seperti ini,
pasang apa lagi, Pak? Nah, ini nanti ada pemasangan ban, Pak, di sana. Ban ya setelah ini ya. Ah, oke. Sama pengisian air radiator ya, pengisian radiatornya. Nah, ini pemasangan ban. Oh, ini udah ban nih. Ya. Pemasangan ban. Oh. Jadi di sini sudah terpasang semua bannya sampai ke ban cadangan. Nah, ini untuk yang kargo ya, Pak ya? Biasanya ya. Tuh. Nah, di sini udah mulai inspeksi, Pak. Ini udah infeksi ya. Udah mulai inspeksi. Ini yang topi ungu atau helm ungu udah mulai pengecekan. Oh, jadi helm-helm tuh sebagai kode juga ya? Kode ya. Yang ungu itu inspektor. Oh, ini inspektor, helmnya warna ungu. Sebenarnya di quality vehicle juga ada pengecekan. Iya. Cuma di kita sendiri itu udah dipastikan dulu 100% terjamin kualitasnya dengan adanya inspektor. Wah, udah jalan. Seru banget ya kita ngikutin dari pembuatan mesin, pembuatan sasis sampai jadi kayak gini ya. Seru banget. Nah, Transfer ke quality vehicle. quality Nah, di vehicle. quality vehicle ini nanti ini di sini ada pengecekan kebocoran, kebocoran hose, kebocoran kayak angin-angin. Angin-angin kompresor ya. Kompresor. Jadi buat memastikan supply ke air brake sistemnya itu aman lah. Oke. Nah, dari sini ditransfer ke area quality vehicle. Nah, di sana itu dilakukan pengecekan juga, Pak. Justru yang paling banyak di sana juga dilakukan pengecekannya. 100% dilakukan pengecekan dari item-item yang safety ya. Udah selesai semua baru dibawa ke tempat pengendapannya ya, parkirannya. Jadi seperti itulah tur singkat kita di pabriknya Hino Indonesia, PT HMMI, Hino Motor Manufacturing Indonesia, yang sudah beroperasi dari tahun 2003 dengan kapasitas produksi sampai 75.000 unit per tahun, dan total tenaga kerja di sini ada 1.548 orang. Dan setelah ini aku akan ajak teman-teman untuk menuju ke tempat pengendapan atau stockyard dari PT Hino Motor Sales Indonesia. Merupakan tempat penyimpanan unit-unit yang selesai dikerjakan di PT Hino Motor Manufacturing Indonesia. Yuk, sekarang kita langsung aja menuju ke sana. Oke, jadi dari pabrik yang tadi, semua unitnya itu dibawa ke tempat kita sekarang. Ini adalah sebutannya stockyard atau tempat pengendapan sebelum semua unit yang ada di belakangku ini, yang mungkin bisa ratusan unit yang baru saja dikerjakan dari pabrik tadi, dikirim ke dealer-dealer Hino yang ada di seluruh Indonesia.